Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Boleh salam kiri kananmu katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih lagi, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup sampai saat ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya jadi sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, Engkau yang melihat setiap kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi dan lebih lagi Engkau bentuk dalam hidup kami. Kami rindu merasakan lawatan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Bait-Mu biar lagi menjadi kerinduan setiap hati kita. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau
Yesus. Kami rindu menyembah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu memuji-Mu Yesus. Memuji-Mu,
serahkan padamu, kami serahkan sepenuhnya padamu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam kitab Mazmur berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari jemaat Tuhan, mari serukan namanya, mari berterima kasih padanya. Semua karena Tuhan Yesus, saya dan saudara ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau percaya padamu Yesus. Haleluya. Kami berserah padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini berkata, kami mau percaya Tuhan, semua karena penyelamatanmu, semua karena kasih setiamu Tuhan. Kami memilih untuk percaya padamu Tuhan, percaya sepenuhnya kepadamu hidup kami ini. Yesus. Biar pujian ini menjadi deklarasi kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan, aku mau percaya karena kasih setiamu. Hati kami bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi, aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia
pujian, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap melompat bersorak bagi Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa dong untuk Tuhan kita yang baik, amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus, amin. Kita mau terus memuji, melompat bagi Tuhan. Semua aja kita semua mari menari sore hari ini untuk Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sebelum kita mau menari, mari lagi sapa kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita mau bersuka sebab kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yes, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya
nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Selama seminggu lamanya Tuhan menolong kami. Tuhan memelihara kami. Sampai di sore menjelang malam ini kami boleh bersuka cita menaikkan pujian kami. Kami boleh bertemu dengan sahabat-sahabat kami di tempat ini. Dan sebentar kami mau menikmati pemberitaan firman Tuhan. Dan satu rindu kami Tuhan. Biar saat kami pulang dari tempat ini, kami tidak lagi sama saat kami datang pertama kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau naikkan pujian ini. Kami tidak takut sebab kami punya Tuhan. Kami tidak gentar, kami punya Allah yang berada di sisi kami. Thank you Jesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Amin. Melayani, mengasihi-Mu, tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita naikkan pujian ini dari awal sama-sama lebih lagi. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami takut, kami percaya Kau hadir di sisi kami Tuhan. Ketakutan, Kau hadir di sisiku. Yesus berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu
Jemaat Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama naikkan pujian ini. Kaulah Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah ditinggalkan dan tidak akan pernah dibiarkan. Untuk selamanya. Ini ikrar kami Tuhan, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Oh haleluya. Kaulah Tuhan. Kau tak pernah biarkan dan tinggalkan kami Tuhan. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan, yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya melayani, mengasihimu Tuhan, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, serta kita mari bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan lagu sungguh lagi. Amin. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengungkapkan isi hati kami melalui pujian kami, nyanyian kami,
penyembahan kami. Sekarang kami membuka hati kami supaya Tuhan mengungkapkan isi hati-Mu kepada setiap kami. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Hamba-Mu berdoa biar kiranya semua yang hamba-Mu sudah persiapkan tanpa pengurapan dari Tuhan, semuanya itu sia-sia. Karena itu hamba-Mu minta supaya Engkau sendiri yang mengerjakan di dalam setiap hati kami, supaya kami bukan menerima sebuah pengetahuan, tetapi kami menerima pewahyuan yang dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, tegur kami, didik kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya di akhir dari akhir zaman ini kami tetap hidup, bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi kiranya saya meminta kita semua berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah melayani di tim Praise and Worship ya. Mereka datang lebih awal latihan dan pulang paling akhir. Siap. Terima kasih untuk pemain keyboard yang stay di atas. Pada malam hari ini, sore hari ini kita akan belajar tentang murid yang bersiaga di akhir zaman. Saya mulai dari hal ini. Tahukah kita semua isu yang terbesar kalau kita berbicara tentang akhir zaman itu bukan tentang kapan Yesus kembali. Alkitab mengajarkan di dalam Injil Matius bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya, kapan jamnya, kecuali Bapa di surga. Isu yang terbesar di dalam Alkitab itu adalah waktu Yesus kembali, kira-kira posisinya kita ada di mana? Di dalam kebenaran atau di luar kebenaran? Tadi pagi ada pertanyaan yang bagus dari Kak Esra. Siapa yang yakin hidupnya di sini sampai 70 tahun? Memang di Alkitab dituliskan. Tetapi kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan. Sekalipun kita rajin nge-gym, kita rajin olahraga, main futsal. Teman saya rajin olahraga, tiba-tiba dia kena stroke. Saya juga kaget, badannya ya saya lebih gemuk dari dia. Tapi dia bisa kena stroke, saya juga kaget. Ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi isu terbesar di dalam kekristenan itu bukan kapan, tetapi di mana posisi kita. Kalau kita baca nanti di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang keempat dikatakan demikian. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Waspada itu artinya saya dan saudara memperhatikan dengan baik, kemudian kita mempersiapkan diri kita. Kalau kita buka di YouTube, ketik saja khotbah tentang akhir zaman. Atau kita baca di Matius pasalnya yang ke-24. Satu pasal itu kita baca tentang permulaan dari akhir zaman. Kita akan tahu tanda-tandanya sudah diberitahu. Murid-murid bertanya, bila manakah engkau akan datang kembali? Yesus menjawab, waspadalah. Sama-sama katakan, waspadalah. Lebih keras lagi, waspadalah. Terus ada kata menyesatkan kamu. Menyesatkan itu begini, jangan sampai posisi kita itu sudah tersesat. Kenapa orang bisa tersesat? Malu bertanya. Sudah tahu bahwa Kristen yang bukan Kristen, maksudnya Kristen progresif ya, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Permasalahannya ini, kita nggak baca mana yang benar. Alkitab itu yang benar, kita cuma dengar, oh iya, kalau cuma dengan perbuatan baik juga kita bisa selamat. Karena Yesus cinta semua orang, Allah mengasihi semua orang. Tunggu dulu, kita harus tahu apa yang benar. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bahwa isu yang terbesar itu bukan kapan, di mana waktunya, tetapi posisi kita apakah tetap di dalam kebenaran firman Tuhan.
Nah, ada hal yang menarik ketika Yesus memanggil ke-12 murid di dalam Matius pasalnya yang ke-10, nanti kita bisa baca. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, unclean spirit, roh-roh yang tidak bersih. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan unclean spirit, artinya demikian, dalam arti moral, Yesus memberikan kuasa supaya kita mengusir semua kenajisan yang ada di dalam pikiran dan kehidupan kita. Itu yang pertama. Apa itu? Kita nggak percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan sudah bangkit bagi kita. Siapa yang percaya bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit? Katakan amin. Yesus itu bukan cerita Marvel ya, bukan cerita legenda, tetapi ada fakta. Tadi pagi Kak Esra sudah sampaikan bahwa ada catatan-catatan dari murid-murid Yesus, murid-murid dari 12 rasul yang mengetahui, yang mengalami secara langsung. Itu bukan cerita dongeng, tapi ada catatan sejarahnya. Nah, sedikit informasi, kalau kita mau mendengarkan tentang ketika Yesus memanggil ke-12 murid, kita bisa nonton di channel GBI Oikumene Saraba tanggal 7 September. Promosi nih. Jadi di situ kita membahas tentang Yesus ini memanggil murid-muridnya. Nah, kita lanjut lagi slide yang berikutnya. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Saya mau yang jomblo baca ayatnya yang ke-13. Tidak. Nanti ditahu dong. Yang pria baca ayatnya yang ke-13, yang wanita baca ayatnya yang ke-14, dan sedemikian selanjutnya. Kelihatan ya? Kita baca ayat yang ke-13, pria baca ayat yang ke-13, yang wanita baca ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayat ini ditujukan kepada kita semua yang masih hidup, yang masih sehat, yang masih diberikan kesempatan datang pada malam hari ini, maupun yang nanti akan menyaksikan tayangan ini melalui media streaming, bahwa next slide, saudara-saudara, kami ingin supaya kalian mengetahui yang sebenarnya. Yang sebenarnya bahwa orang yang mati di dalam Kristus, garis bawahi, yang mati di dalam Kristus. Orang yang sudah meninggal supaya kalian tidak bersedih hati seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita mempunyai pengharapan, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit. Kita disebut murid Yesus karena kita mempercayai bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk selama-lamanya. Semua yang percaya akan dibangkitkan untuk hidup bersama dalam kerajaan Allah. Jadi kita disebut sebagai murid Yesus
Karena kita percaya, next slide, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Siapa di sini yang adalah murid Yesus? Wah, kayaknya nggak yakin ya. Kalau bukan murid Yesus, murid siapa dong? Muridnya Kaisra. Wah, iya sih. Nah, 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang murid. Yang pertama, seorang murid itu harus menjadi pendengar yang baik. Murid dan pendengarannya itu hal yang sangat berkaitan erat. Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Kita baca sama-sama setiap pagi. 1, 2, 3. Lebih keras lagi dong. 1, 2, 3. Setiap pagi saya melakukan hal-hal yang lain selain mendengarkan suara Tuhan tentunya. Tapi Alkitab sudah mengajarkan kepada kita setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar. Ya, kalau kita melakukan dulu waktu kita sekolah, pasti kita yang kuliah, yang sekolah, pasti kita butuh untuk mendengar dengan baik supaya kita bisa mengerti dan memahami. Betul? Kalau kita dengar hanya setengah, kita tidak memahami, kita tidak mengerti maksudnya. Nah, kalau di dalam bermain musik pun, ya kan saya bisa bermain musik. Dalam bermain musik pun ada 3 cara untuk kita belajar. Cara yang pertama, ini spill sedikit ya. Yang pertama itu mendengarkan berulang-ulang. Kamu lagi di kendaraan, lagi di kamar mandi, lagi mau masak, lagi main futsal, dengarkan saja berulang-ulang. Lagunya, musiknya dengarkan berulang-ulang. Cara yang kedua adalah kita harus mendengarkan dengan konsentrasi. Apa itu? Mendengarkan dengan konsentrasi itu begini. Badannya di situ, pikirannya di situ. Kita bisa dengarkan ulang-ulang khotbah ini. Tetapi ada satu waktu di mana kita harus mendengarkan dengan konsentrasi. Apa itu? Badannya di sini, pikirannya di sini. Karena Abraham ketika dia mendengarkan janji Tuhan, dia menghadapi proses. Kalau Abraham tidak memikirkan dengan baik bahwa dari keturunannya akan lahir Ishak, pasti Abraham tidak akan disebut sebagai bapa orang percaya. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani, tapi saya nggak akan bahas itu. Yang kedua, prinsip yang mendengar adalah kita mendengarkan dengan konsentrasi, dengan seksama. Dan yang ketiga, waktu kita mendengar, kita harus melakukan. Kalau melakukan sebelum mendengar, itu namanya nekat. Tapi kita harus mendengar dulu apa yang diajarkan. Kalau saya sering ngajar musik, oke, caranya begini ya, yang kamu latih tangan kirimu dulu, temponya kasih lambat, baru kamu main. Setelah itu kamu gabung dengan tangan kanan. Kalau kamu langsung main dua-dua, pasti otak kiri dan otak kanan tidak sinkron. Bisa-bisa nanti kamu keluar ketawa sendiri. Jadi dengar dulu apa yang diajarkan, baru lakukan. Nah, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Jadi pada waktu kita bangun pagi, kita harus punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya bahwa tadi waktu kita pujian dan penyembahan, ada begitu banyak ungkapan hati kita kepada Tuhan. Tetapi ini, kapan waktunya kita mendengarkan suara Tuhan? Yang kedua, hal yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah inisiatif untuk mengulang. Kita bisa baca itu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-12. Saudara sudah lama menjadi orang Kristen dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk apa? Mengulang. Katakan bersama saya, mengulang. Mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Kalau saya tanya, apa khotbahnya minggu lalu?
Mungkin ada yang ingat, tapi mungkin juga ada yang tidak. Kita perlu mengulang hal ini. Apa itu? Di dalam kitab Ulangan menekankan kepada bangsa Israel bahwa pengajaran dan ketetapan Tuhan haruslah diajarkan berulang-ulang kepada generasi selanjutnya. Nah, berulang-ulang ini yang dimaksudkan bukan sekedar repetisi belaka, tapi pengulangan yang dimaksudkan ketika kita belajar firman Tuhan itu adalah menajamkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, ampunilah sesamamu. Kita nggak mengampuni diri sendiri kita, terus dia bilang, oh ya saya sudah mengampuni diriku. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, ampunilah mereka yang berbuat salah kepadamu. Itu berarti ada dua pribadi, ada dua orang yang saling mengampuni. Hal yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah kewaspadaan. Bilang dulu bersama saya, kewaspadaan. Nah, kewaspadaan ini adalah sebuah sikap ketika kita memperhatikan dengan baik dan kita bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi 3 hal ini, sikap yang harus dimiliki oleh seorang murid adalah mendengar, mengulang, dan waspada. Sekarang kita masuk dengan apa yang akan saya bahas di kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebagai murid Kristus kita harus meningkatkan kewaspadaan karena kita percaya bahwa kita akan dikumpulkan oleh Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah mati dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang sangat penting pada malam hari ini, apakah kita percaya? Pertanyaan ini datang kepada kita di akhir zaman ini. Saya yakin bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Amin. Saya ulang sekali lagi, saya yakin bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu tidak akan hilang dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan itu seperti baju yang dicuci, dia jadi pudar. Tahu pudar ya? Luntur. Kenapa? Karena kita sudah nggak ulang. Kita ada di komunitas yang benar, kita akan mengulang-ulang kebenaran firman Tuhan itu. Kita akan ketemu dengan orang yang mengingatkan kita, menegur kita. Jadi yang menjadi dasar kita akan dikumpulkan oleh Allah itu lahir dari kepercayaan kita bahwa Yesus telah mati dan Ia telah bangkit. Tolong ditampilkan ayat ini tidak ada di slide. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Satu Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Ini sesuatu yang sangat penting. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sesuatu yang sangat penting Rasul Paulus sudah sampaikan melalui firman Tuhan kepada jemaat di Korintus. Bahwa Yesus adalah orang yang sudah mati dan Ia bangkit sebagai yang sulung. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-20 dari 1 Korintus 15 tadi. Dari orang-orang yang telah meninggal. Kenapa disebut yang sulung? Karena Lazarus juga mati, dia dibangkitkan. Tetapi Lazarus tetap mati. Yesus mati, dia bangkit untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan kalimat ini. Sebab hal yang sangat penting. Terkadang kita lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya seremonial. KKR, doa kesembuhan, doa pengurapan. Saya tidak anti dengan hal-hal yang demikian. Tetapi ketika hal itu, ini yang saya sebut,
dia mulai memudarkan yang esensi. Apa yang esensi? Harusnya ibadah kita ini kita mengenal pribadi Yesus. Yang setuju katakan amin. Yesus memberikan mujizat kepada kita supaya dia memperkenalkan dirinya melalui mujizat itu. Yesus memperkenalkan, ada orang yang bercerita kepada kita tentang nama Yesus supaya melalui orang yang bersaksi itu kita mengenal nama Yesus. Yang esensi adalah kita mengenal pribadi Yesus. Next slide. Kalau kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 tadi, maka kita mengerti bahwa dasar kepercayaan akan dikumpulkan bukan mulai ketika seseorang itu mati. Tetapi semenjak kita hidup di dunia ini, kita harus belajar berlatih untuk bisa masuk dalam perkumpulan itu. Slide-nya yang ke-10. Ya. Dasar keyakinan kita adalah karena Yesus terlebih dahulu telah mati dan telah bangkit dari kematian. Nah, kita yang akan masuk berkumpul dengan Bapa di dalam kerajaan sorga, kita harus mulai berlatih supaya kita bisa masuk berkumpul di dalam kerajaan sorga. Saya ingat waktu COVID, satu kali kita berkumpul bapak-bapak di gereja ya. Dan bapak-bapak saya tertarik pada satu cerita dari bapak-bapak. Dia mengeluh, waktu COVID saya mengalami pergumulan. Lalu saya mendengarkan ceritanya, oh mungkin dia kena COVID ini ya, mungkin dia kena sakit. Ternyata enggak. Waktu kita COVID, kita enggak ada kumpul seperti ini. Betul ya? Dilarang kerumunan. Kita nggak boleh berkerumun seperti ini, kita nggak boleh berkumpul rame-rame. Tetapi kita berkumpul di rumah masing-masing. Masalahnya adalah perjamuan kudus itu diadakan di rumah masing-masing. Yang pimpin perjamuan kudus itu bapak-bapak, kepala rumah tangga. Pak, saya tidak tahu ini saya mesti bikin apa dengan ini roti. Kalau makan roti sambil minum kopi di warkop saya sering. Tapi saya harus pimpin doa, angkat roti di tangan kanan. Karena pendeta nggak mungkin datang ke rumah. Kalau bayangkan itu kalau jemaatnya ribuan, terus dia mesti datang, dia mesti layani satu-satu untuk pimpin perjamuan kudus. Jadi roti dan anggur dibagikan. Kita nggak kumpul bersama-sama, tapi kita kumpul di keluarga. Berapa banyak dari kita yang mau untuk berkumpul bersama dengan keluarga? Belajar berkumpul dengan keluarga. Apa? Bangun mesbah doa. Bangun waktu untuk kita bersekutu bersama-sama. Kalau ada WA dari grup atau dari Kaesra, ayo kita berkumpul untuk playground, untuk fusion ground. Itu adalah waktu untuk kita melatih diri kita. Itu bukan untuk kepentingan Kaesra. Itu melatih kepentingan kita untuk kita bisa masuk berkumpul di dalam kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Next slide. Kematian dan kebangkitan menjadi model sekaligus jaminan bahwa kebangkitan setiap orang, ada kebangkitan bagi setiap orang percaya. Kita tetap bersiaga karena keyakinan kuat bahwa Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Nah, perhatikan ini. Ada model sekaligus jaminan. Atau bahasa yang kita kenal mungkin garansi. Waktu kita membeli sesuatu, kita menerima sesuatu, ada garansi yang diberikan kepada kita. Tetapi ini yang perlu jadi catatan penting, bahwa garansi itu bukan sesuatu yang akhirnya membuat hidup kita ini tidak terkontrol. Kebablasan. Garansi atau yang kita kenal bahasa Alkitabiahnya itu kasih karunia. Garansi yang Yesus berikan itu, yang Bapa berikan itu harusnya membuat kita tetap waspada. Yang kedua, mengapa kita harus meningkatkan kewaspadaan? Kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu ya, waktu saya susun khotbah ini juga bukan
bukan kebetulan, tiba-tiba hari Selasa kemarin tiba-tiba istri saya kasih tahu ada teman kerjanya tidak masuk kantor. Terus saya tanya, kenapa dia nggak masuk kantor? Karena sering izin-izin ya. Meskipun saya bukan kerja, saya juga jadi julid di situ. Kenapa lagi dia tidak masuk kantor? Terus istri saya jawab, teman kantor saya itu temannya itu jawab, dia pulang kampung karena kakaknya minum racun. Kalau minum kopi ya biasa ya. Jadi akhirnya saya serius dengan perkataan istri saya. Kenapa dia minum racun? Wah, saya kaget juga. Dia minum racun karena katanya hidupnya susah. Lalu tidak lama setelah itu saya masuk di kamar, saya keluar dari kamar, saya ketemu kakak sepupu saya. Lalu dia katakan seperti ini, aduh Ter, saya punya kakak di Papua, teman di Papua, anaknya bunuh diri 2 orang bersamaan. Hari Minggu kemarin ada seorang pendeta yang bercerita ketika dia berkhotbah bahwa dia baru habis melayani, ada jemaatnya yang melayani di gereja, anaknya mati bunuh diri. Dan beberapa hari yang lalu muncul di story IG saya, ada seorang selebgram, saya nggak tahu, pasti kita tahu ya, yang lahir di zaman Instagram ini. Ada seorang selebgram yang mengakhiri hidupnya live di Instagram, di live IG. Saya nggak tahu, bagi saya waktu saya menyusun khotbah ini, terus sepertinya orang menganggap kematian itu adalah akhir dari segala-galanya. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian, jika kita mengalami kematian, next slide. Jika kita mengalami kematian, maka itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian justru menjadi penanda sebuah kehidupan baru. Katakan bersama saya, di dalam Kristus. Ini menjadi sebuah catatan penting yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa isu terbesar di dalam kekristenan itu tentang akhir zaman, bukan kapan, tetapi di mana posisi kita ketika Yesus datang kembali, atau ketika Bapa memanggil setiap kita. Di dalam Dia kita meyakini bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa mati disebut keuntungan? Saya mengambil contoh seperti ini ya. Jika masuk surga, next slide. Jika masuk surga atau masuk neraka ditentukan oleh perbuatan baik atau amal. Bagaimana jika amal atau perbuatan baik seseorang itu belum memenuhi kuota? Dia belum cukup. Oh, perbuatan baikmu belum cukup. Tapi dia sudah mati, dia gak bisa berbuat baik lagi dong. Tetapi bersyukur bahwa di dalam kerajaan Allah kita percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kematian Yesus di kayu salib dan kita beriman kepadanya. Amin. Yesus Kristus mati di salib supaya kita beroleh keselamatan. Jadi yang dimaksudkan dalam Filipi pasal yang pertama yang ke-21 adalah kita tidak lagi mengejar keselamatan, tapi kita mengerjakan keselamatan itu. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11, tolong ditampilkan, ini gak ada di slide. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Kalau tiba-tiba Anda kita diajak untuk yuk kita melayani sama-sama, itu adalah satu undangan supaya kita mau melayani Tuhan. Dan mari kita belajar untuk mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut. Oh enggak bisa kak, ada kuliahku, ada
tugasku yang saya mesti kerjakan. Jadi kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kalau saya tampilkan slide yang berikutnya ini pasti beberapa orang dari kita sudah tahu. Tolong ditampilkan. Kita tahu kalimat ini dari sebuah film. In my culture, death is not in the end. Tetapi di dalam kerajaan Allah yang tadi kita sudah baca, saya mau supaya kita mengetahui yang sebenarnya bahwa dalam budaya kerajaan Allah, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian itu adalah sebuah awal untuk kita hidup di dalam kekekalan bersama Allah. Permasalahannya adalah di mana posisi kita. Itulah kenapa dikatakan kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus memperhatikan kehidupan kita. Yang ketiga, percaya. Mengapa sebagai murid kita harus meningkatkan kewaspadaan, bahwa kita percaya akan dihiburkan oleh Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Karena itu kita harus menghiburkan kepada orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai kita tidak lagi punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita menganggap bahwa permasalahan saya ini yang paling berat. Saya sudah berdoa, Tuhan kasih saya kesembuhan, Tuhan kasih saya jalan keluar, Tuhan kasih saya pekerjaan, Tuhan kasih saya jodoh. Tetapi Tuhan menjawab tunggu, Tuhan menjawab tidak. Kita punya pengharapan bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Karena itu cara pandang kita terhadap apa yang menjadi permasalahan kita itu pasti akan berbeda. Karena kita punya kepastian di dalam Tuhan. Next slide. Sebagai murid Kristus kita bersiaga di akhir zaman karena masa depan yang penuh dengan kepastian. Saya minta tolong ditampilkan videonya. Mari kita saksikan video ini. Saya ini kan tabrakannya bukan Kristen. Tapi sebenarnya yang saya bukan Tuhan. Saya cuma pengen kesembuhan. Saya didoakan, ditumpang tangan, jatuh, rebah, bangun. Masih sama. Saya bingung loh. Apa yang salah dengan saya? Dan saya benar-benar kecewa dengan Tuhan. Saya lahir dalam kondisi yang berbeda. Ketika pertama kali mama saya mengandung dan akan melahirkan, itu beberapa masalah terjadi. Jadi ketika mama saya di rumah sakit, itu ada beberapa kejadian penanganan. Jadi saya lahir dalam kondisi susah. Ketika kaki saya keluar dari rahim, itu kepalanya nyangkut. Sehingga dokter itu mau tarik keluar gak bisa. Dipaksa akan selalu berbahaya. Jadi saya didorong masuk kembali ke rahim mama saya. Tujuannya adalah supaya di dalam rahim itu saya diputar. Sehingga kepalanya bisa. Saya ditaruh di inkubator, diinfus, disuntik segala macam. Setelah beberapa hari, dokter menemukan masalah lain. Ternyata infus saya, saluran air yang masuk ke tubuh saya itu tidak steril, tidak bersih. Artinya banyak air kotor masuk, mempengaruhi sistem saraf saya. Dan akhirnya ya seperti ini.
Jadi setelah saya bertobat itu, saya justru jadi seorang yang mencari-cari mana nih. Ketika dikasih tahu kamu ikut ada KKR kesembuhan, ada hamba Tuhan, pendeta A, B, C diurapi, kamu didoakan sama dia pasti sembuh. Waduh, saya semangat. Saya pengen ikut seminar kesembuhan, KKR, acara doa, semua saya ikuti. Setiap kali saya ikuti, pikiran saya cuma satu. Setelah ikut acara itu, hidup saya mungkin akan berubah. Menyembuhkan dengan sebuah tujuan. Ya. Itu tadi yang kita bicara, Tuhan itu melakukan mujizat sebagai tanda. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kita pribadinya, bukan mujizatnya. Sekarang kamu melayani juga sebagai seorang pengkhotbah, seorang pembicara. Bagaimana kamu memakai cerita di dalam hidupmu untuk menyaksikan Kristus di dalam setiap khotbah dan sharing firman kamu? Saya selalu ketika saya memahami Injil, moto kita adalah begini: kita tidak memberitakan diri kita, kita memberitakan Kristus. Mungkin waktu kita berdoa, Tuhan sembuhkan kakak saya, sembuhkan orang tua saya, sembuhkan diri saya. Dengarkan perkataan ini. Tuhan tidak hanya membuat mujizat di dalam hidupmu, tapi Tuhan buat mujizat melalui hidupmu. Kakak saya berdoa, saya berpuasa, tidak sembuh. Tapi melalui kehidupannya, saya belajar satu hal, dia tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang saya nikmati pada saat ini itu semua adalah pemberian dari kakak saya. Di situ saya belajar. Ya, mungkin kita pernah lihat video ini ya, namanya Hatta Halimas. Dia bukan Kristen, bertobat dan mulai cari kesembuhan. Jangan sampai kata kepastian itu kita lupakan, bahwa kita pasti akan menikmati hidup bersama dengan Bapa di surga kalau kita hidup di dalam Kristus. Itu kita lupa, itu menjadi pudar karena kita bukan mau mengenal pribadinya. Kita cuma mau mujizatnya. Kita cuma mau berkatnya. Kita cuma mau kesembuhan. Tapi kita lupa untuk mengejar yang esensi. Apa itu? Pribadinya. Saya tutup dengan hal ini. Next slide. Next. 3 poin ini tadi yang kita sudah belajar bersama. Bahwa pemuritan itu, disciple is a journey with a purpose. Kita menjadi murid itu adalah sebuah perjalanan dengan tujuan. Kita nggak dimuridkan terus tanpa ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah kita dimuridkan untuk memuridkan. Amin. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Berapa banyak yang sudah menikah yang hadir pada malam hari ini? Belum banyak, tetapi satu hal yang saya mengerti waktu saya sudah menikah, bahwa ternyata saya punya 3 orang yang harus saya muridkan. Yang pertama adalah istri saya dan kedua anak saya. Boleh kita kerja kaya, menikmati semua berkat Tuhan, menikmati semua fasilitas, tapi jangan lupa ajarkan untuk takut akan Tuhan. Jangan lupa untuk ajarkan, dengarkan dan baca firman Tuhan. Yang paling penting lakukan firman Tuhan. Saya mengundang untuk tim musik dan semua penyanyi. Yang kedua, disciple is a journey with a purpose. Pemuritan itu adalah sebuah perjalanan dengan tujuan. Tujuannya adalah ketika dimuridkan, kita harus terlibat di dalam komunitas.
Kita tidak didesain untuk hidup sendirian. Kita tidak didesain untuk jadi the lone rangers. Kita hidup di dalam komunitas supaya di dalamnya ada kata saling mengingatkan, saling menegur. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Berapa banyak pada malam hari ini kita mau mengucapkan dari mulut kita dengan kesadaran bahwa Yesus, aku percaya kepadamu. Bukan karena mujizat, tetapi karena pribadimu. Nanti singers akan menyanyikan lagu ini, dan saya mau kita semua yang hadir, tolong dengarkan lagu ini dan fikirkan kata-katanya. Saudara renungkan kata-katanya sebelum saudara nyanyikan lagu ini. Renungkan kata-katanya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Mungkin kita nggak terlalu fasih bahasa Inggris, itu nggak masalah. Tetapi makna dari lagu ini adalah Tuhan itu pemilik hidup saya. Kalau saya ada di sini itu semua karena Tuhan. Dan semua yang saya nikmati sampai saat ini itu karena Tuhan. Kalau saudara, kita semua yang hadir termasuk saya setuju dengan lagu ini, makna dari lagu ini, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Jesus, I believe In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason Jesus, that I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Tuhan Yesus, kami mengaku lewat nyanyian kami ini, Engkau yang hadir bersama dengan kami di tempat ini. Bukan karena paksaan, bukan karena sekedar rutinitas, tetapi kami mengaku dari hati kami bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada kepastian di dalam Engkau. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ketika kami belajar sebagai murid-Mu, kami belajar bagaimana hidup seperti Engkau hidup. Kami tahu itu tidak mudah, tetapi kami mengakui dengan mulut kami, You are the reason. Engkau adalah alasan kami ada sampai pada saat ini. Engkau adalah alasan kami ada di tempat ini, untuk kami mengenal pribadi-Mu. Kami tahu ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati. Kesehatan kami, berkat, kekayaan, kepintaran yang kami miliki, itu semua adalah pemberian daripada-Mu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan hamba-Mu sudah selesai. Kiranya Tuhan, Roh Kudus memateraikan di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup
semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Terberkati dengan firman Tuhan, amin. Yang terberkati boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Diucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Peter dan diberkati Tuhan dalam segala kegiatan dan aktivitas, diberkati dalam keluarga. Dan jemaat Tuhan yang diberkati pada malam hari ini, kita akan memberikan persembahan kita, dan untuk amplop persembahan ada di depan Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Untuk amplop persembahan yang pertama untuk operasional pastori, untuk amplop persembahan yang kedua untuk operasional gereja. Dan sebelum kita mau memberikan persembahan, saja kita semua mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan dan sangat memberkati kami. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi dasar kami dalam menjalani hari-hari kami sambil menunggu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Sehingga Tuhan dapati kami tetap mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami akan memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, dan biarlah Tuhan memberkati persembahan kami, dan biarlah terpakai baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Kami siap untuk memberi persembahan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Untuk pemberian persembahan, pengantaran persembahan dimulai dari sebelah kiri saya, kemudian di tengah dan di sebelah kanan saya. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kiri kananku ada Tuhan.
Segala kemuliaan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dan saat ini kami serahkan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Cek, oke. Seberapa banyak kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sore malam hari ini? Mari lambaikan tangan kita. Terima kasih Kak Peter yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa kita berikan tepuk tangan buat Kak Peter. Puji Tuhan. Nah, ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, kami menyambut dengan kasih Kristus jemaat Tuhan yang hari ini baru pertama kali bergabung ibadah bersama dengan kami di GBI Oikumene. Selamat datang di GBI Oikumene. Saya percaya kalau hari ini kita masih datang sebagai tamu, tapi di minggu-minggu yang akan datang kita sudah menjadi keluarga di tempat ini, amin. Puji Tuhan. Pengumuman yang kedua, teman-teman kita dari PDRMK Fakultas Kehutanan Unhas ada mengadakan basar, yaitu burger. Satu burger harganya 15.000 dan es cincau harganya 10.000. Saya percaya jemaat Tuhan kita adalah orang-orang yang murah hati, amin. Kita akan membantu teman-teman kita untuk pelayanan mereka di Fakultas Kehutanan. Baik, selanjutnya seperti yang tadi sudah diumumkan bahwa hari Rabu ada WBI atau nama komunitasnya Putri Sion. Jadi ini bukan ibadah ibu-ibu, tapi ini ibadah wanita.
Jadi tidak terbatas kepada ibu-ibu, tetapi juga kita sebagai wanita muda, baik itu remaja, pemuda, kita beribadah untuk sama-sama kita belajar. Kita dapat transferan ilmu dari orang-orang yang lebih dewasa daripada kita supaya menjadi bekal buat kita untuk hari yang akan datang. Jangan lupa hadir. Dan juga ada Fusion Ground di hari Selasa. Saya rindu teman-teman semua, kita ini adalah ground gabungan dari Unhas, BTP dan Sudiang. Jadi 3 ground ini gabung menjadi satu di gereja. Jadi akan dibahas firman Tuhan serta ada games-games yang seru di dalamnya. Jadi dijamin tidak membosankan. Ya, saya rindu kita semua hadir supaya sebagai murid Kristus yang tadi sudah dikatakan sama Kak Peter, kita banyak mendengar, kita mengulang-ulang firman Tuhan, kita melakukannya. Itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita sendiri di dunia ini. Dan puji Tuhan, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada WL. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya untuk semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berhenti yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk waktu yang terindah yang Kau berikan bagi setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami telah diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini, kami mau membawa pokok-pokok doa kami. Yang pertama Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah dibentangkan pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan. Terus kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Peter Tuhan. Dimanapun dia berdiri melayani, biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan terus Engkau curahkan bagi kehidupannya Bapak. Keluarganya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap para pelayan-Mu Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya setiap talenta, setiap potensi yang Engkau berikan bagi kehidupan mereka Tuhan. Terus Engkau maksimalkan Bapak, biar kehidupan mereka Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapak. Saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, untuk teman-teman kami Tuhan, umat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Apapun bentuk alasan mereka Tuhan yang sedang sakit saat ini Tuhan, dari tempat ini kami berdoa Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan yang sedang sakit Tuhan, yang sedang berbeban berat Tuhan. Berkati hidup mereka Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau topang hidup mereka Bapak. Yang saat ini Tuhan berada di luar kota karena tugas dan tanggung jawab Bapak. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Biar di minggu yang akan datang Tuhan boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami Tuhan. Sebagai umat-Mu Tuhan, mungkin kami sebagai mahasiswa Bapak, kami berdoa Tuhan, Kau kuatkan kami, Kau mampukan kami dalam kami menjalani kuliah Bapak. Kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Kekuatan yang daripada Engkau Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami juga yang bekerja Tuhan sebagai ASN Tuhan, apapun bentuk profesi kami Bapak. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang akan menyertai kami dan Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan dalam minggu-minggu yang akan datang, yang akan segera menghadapi ujian, apapun bentuk ujian yang mereka hadapi Bapak. Kami sungguh yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang menyertai, ada pertolongan Tuhan Bapak. Setiap ujian-ujian yang akan mereka lewati Bapak, tangan Tuhan yang menyertai, ada Tuhan di sana yang memberkati Tuhan. Bukakan pikiran mereka, ketenangan dan kecerdasan Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami Tuhan di tempat ini Tuhan, GBI Oikumene Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bapak. Biar setiap kegiatan-kegiatan yang kami akan laksanakan Bapak, Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Biar sukacita daripada Engkau Tuhan Kau nyatakan dalam setiap kegiatan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini Bapak. Kau berkati dia Tuhan, Kau berkati dia Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang ekstra, umur yang panjang, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kau berikan bagi Ibu Gembala kami di tempat ini secara khusus. Kami berdoa untuk mentor kami, untuk leader kami, untuk Pastor Ezra Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini Tuhan, Kau kuatkan dia Tuhan, terus mampukan dia dalam menggembalakan
di tempat ini Bapa, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya hamba-Mu Tuhan Engkau akan pakai lebih dahsyat Tuhan dimanapun dia berdiri melayani. Biar nama Tuhan Yesus Kristus yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Bapa, untuk KDB Tuhan sebagai pasangan hidupnya, sebagai tiang doa bagi keluarga ini. Memberkati dia apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, apa yang menjadi harapannya, Engkau Tuhan yang akan menjawab. Dan juga kami berdoa untuk anaknya Dev, Bapa diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan menjadi saksi bagi banyak orang Bapa. Sekolahnya Bapa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yang hadir pada saat ini, apapun yang menjadi rindu kami Tuhan, apapun yang menjadi harapan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, sebelum keluar dari hati kami yang paling dalam, sebelum kami keluarkan Tuhan kata-kata kami, Engkau Tuhan yang telah mengerti dan Engkau yang Tuhan yang memahami. Kami sekali lagi Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami sungguh yakin dan percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberkati kehidupan kami. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan kita mau berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berbahagialah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Mereka akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu, selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, pasti diberkati. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dan kita bersatu teduh sejenak.